Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayah dari jurusan Hubungan Internasional kelas internasional. Di kesempatan ini saya ingin membahas pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'ata wal Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari qira'ata, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya dan kaidahnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran, baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Menurut Muhammad Hurais Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna dan lagi mulia ini. Dan Al-Quran juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun qiraah, berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan, Qur'anan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wal Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran surah Al-Ikhraj ayat 15. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam nafsi yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mutasabihat, tetapi juga ayat atau makna-maknanya bersifat mahkamat. Nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak nama yang semuanya menunjukkan ketinggian, peran, dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikir, Al-Muhaimin, dan lain sebagainya, yang mana dijelaskan di ayat Al-Isra, ayat Al-Isra, yakni inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzi ya'lamuna sholihati anna lahum ajrun kabiran. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Isra ayat 17. Fungsi Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran.
Nabi Muhammad SAW menjadi penyampai, pengamal, serta penafsiran pertama dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Al-Huda, petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum kandungan Al-Quran menjadi ada yang sifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu yang lainnya. Itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman, yaitu beriman Islam dan bertakwa saja, tetapi semua orang bisa memiliki sifat tersebut. Jangan sih. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak peristiwa perang Yamamah, Al-Quran berserakan hingga Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Namun, menurut Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya berjudul Sejarah Al-Quran mengatakan usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar. Alasannya, Nabi Muhammad tidak pernah memerintah, juga tidak pernah mencocokkan dengan mengatakan, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Penolakan itu disebut sebagai bentuk berhati-hati dalam mengerjakan suatu amalan. Meski ditolak, akhirnya menerima usulan tersebut. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran bukan dia sendiri, melainkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang pernah belajar bersama Rasulullah untuk mengamalkan Al-Quran kepada masyarakat tersebut, masyarakat sekelilingnya. Kemudian mengumpulkan Al-Quran untuk dijadikan sebuah mazhab. Itu perintah dari Abu Bakar. Peran Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar tentang pengumpulan Al-Quran sebegitu besar, hingga ini melihat pasca perang Yamamah, banyak para sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia, setidaknya ada 30 orang, diantaranya penghafal Al-Quran. Peristiwa ini sangat menguras pikiran Umar bin Khattab yang mendorongnya menjumpai Abu Bakar saat itu sedang dalam majelis di masjid. Dalam pertemuannya dengan Abu Bakar, Umar mengatakan, sungguh perang Yamamah begitu berat bagi penghafal Al-Quran. Saya khawatir di tempat-tempat lain akan menambah banyak penghafal Al-Quran yang akan terbunuh, sehingga Al-Quran akan banyak yang hilang. Umar mengatakan kepada Abu Bakar memerintahkan orang menghimpun Al-Quran. Namun, apa jawaban Abu Bakar yang ditanya Umar bin Khattab? Tiba-tiba ia tidak langsung memberi jawaban, sehingga Umar terus mendesaknya. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mendengar jawaban Abu Bakar, Umar ingin mengatakan, demi ini adalah suatu keniscayaan yang baik. Umar mencoba meyakinkan Abu Bakar. Tidak hanya sekali meyakinkannya, tetapi berkali-kali mencoba meyakinkan hal itu. Lalu Allah telah membukakan pintu hati dan melapangkan dadaku menerima saran Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Jelas Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar akhirnya memanggil Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi yang pandai menghafal dan menulis mushaf Al-Quran. Abu Bakar akhirnya memerintahkan Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran dari lembaran kulit pelempah kurma dan juga dari hafalan beberapa sahabat yang ada. Peran Umar bin Khattab disebut sebagai besar dalam keyakinan Abu Bakar yang awalnya ragu dan yakin dalam membukukan
Al-Quran. Bahkan sekiranya Umar tidak mengoreksi Abu Bakar ketika Abu Bakar mengatakan, bagaimana saya akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak meyakinkannya pentingnya himpunan Al-Quran tidak membuat Abu Bakar terdorong mengumpulkan dan memanggil Zaid bin Sabit untuk mengerjakannya. Setelah itu Umar memerintahkan para sahabat untuk berkumpul untuk membentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Setelah catatan Al-Quran yang tercecer di pelepah kurma hingga di kulit unta terkumpul, selanjutnya Khalifah Abu Bakar membentuk panitia pembukuan Al-Quran dengan mengangkat Zaid bin Sabit sebagai ketua pelaksana penghimpunan Al-Quran. Menunjukkan Zaid bin Sabit oleh Abu Bakar membuktikan keunggulan Zaid yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran yang kuat, sampai ditunjuk oleh Rasulullah sebagai sekretaris. Zaid dalam menghimpun Al-Quran tidak sendiri, ia dibantu oleh beberapa sahabat. Nabi mulai dari Zaid bin Haris, Utsman bin Affan, dan Usama bin Zaid. Dari Nabi tersebut adalah beberapa sahabat Nabi yang dimulai dari Zaid bin Haris, Utsman bin Affan, dan Usama bin Zaid. Metode yang digunakan dalam pengumpulan Al-Quran yaitu memberikan syarat sebuah ayat Al-Quran harus disaksikan minimal 2 orang sahabat. Tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat saja, melainkan terbukti tertulis yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di situ, yang memiliki catatan dan 2 saksinya pun diminta bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ia tidak akan menulis dan memasukkan ayat tersebut ke dalam bagian dari Al-Quran. Catatan terakhir menurut suatu riwayat menyebutkan sahabat Huzaimah al-Anashari mempunyai catatan surat akhir At-Taubah dari ayat 120 hingga akhir surat. Setelah catatan dikumpulkan, dicocokkan semua dari metode inilah ia pada akhirnya bisa menemukan ayat terakhir surat At-Taubah. Awalnya kedua ayat ini hanya disaksikan oleh Abu Huzaimah al-Nasri, dan dikisahkan tidak ada sahabat lain yang memberi kesaksian akibat 2 ayat tersebut. Tidak segera dimasukkan oleh Zaid ke dalam mushaf, sampai kemudian datang 2 sahabat lagi memberi kesaksian, Abdullah bin Zuhair dan Umar bin Khattab. Disaksikan pula pengumpulan mushaf memakan waktu lama, sekitar 1 tahun di era Khalifah Abu Bakar. Diperkirakan akhir tahun 11 Hijriah atau awal 12 Hijriah, sesudah perang Yamamah. Setelah selesai dikumpulkan menjadi mushaf Al-Quran, diserahkan kepada Abu Bakar dan disimpan sampai akhir hayat. Tepat 13 Hijriah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut berpindah tangan kepada Umar bin Khattab, lalu ke Sayyidatina Safah, istrinya Rasulullah. Dibawakan kepada Hafsah, yaitu istri dari Rasulullah. Mushaf yang dibawakan Hafsah dijadikan sumber bagi Utsman bin Affan dalam membukukan Al-Quran. Itulah prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang tidak saja menumpas, memberantas nabi-nabi palsu, kaum murtad, ingkar zakat, tapi juga berhasil membukukan mushaf Al-Quran. Jadi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tepat tahun 15 Hijriah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam karena beragamnya lembaran mushaf yang beredar. Munculnya sebuah kekhawatiran berupa perpecahan di antara kaum muslimin pun dirasakan langsung oleh sang khalifah. Maka dia berkhutbah
kalian yang berada di dekatku saja ikhtilaf, berbeda pendapat tentang Al-Quran, membacanya dengan lain. Jadi wajar jika orang-orang yang jauh dari kita atau dariku di kota-kota lain lebih parah perbedaan dan kesalahan dalam pembacanya. Berkumpullah wahai sahabat-sahabat Muhammad, tulislah untuk manusia al-imam acuan dalam mushaf mereka, Jam'ul Qur'anul Karim fi ahdil khulafa ar-rasyidin. Pada zaman Utsman bin Affan, tersebarlah mushaf-mushaf lain di kalangan umat Islam seperti mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mushaf Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Perbedaan ini sesuai dengan 7 huruf di alek yang Al-Quran memang diturunkan demikian. Dan ketika Huzaifah pulang dari Armenia dan Azerbaijan, maka sang khalifah diberi usulan olehnya agar mengumpulkan seluruh mushaf demi menyatukan kaum muslimin. Jami'ul Khairul Karim. Dalam Shahihah Al-Bukhari disebutkan, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menghadap Utsman bin Affan setelah menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Lalu dia menceritakan kepada sang khalifah perihal perselisihan kaum muslimin dalam qiraah Quran. Wahai Amirul Mukminin, cegahlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman mengutus seseorang yang Hafsah seraya meminta, pinjamkanlah kepada kami lembaran-lembaran yang ada padamu, mushaf Al-Quran pertama, sebab kami akan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf dan setelah itu kami akan mengembalikannya. Hafsah pun meminjamkannya kepada Utsman. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Atiyah menerangkan bahwa lembaran-lembaran berisi ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar disimpan di sisinya, lantas disimpan oleh Umar bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar kemudian disimpan oleh sepeninggalan ayahnya Umar bin Khattab, yaitu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun memerintahkan 4 sahabat dalam tugas ini, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Asih, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam radhiyallahu anhu. Mereka ditugaskan untuk menyalin mushaf pertama yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Zaid sendiri berasal dari kaum Ansar, sedangkan 3 sahabat terpilih lainnya adalah seorang Quraisy dari kaum Muhajirin. Sang khalifah sempat berpesan bahwa apabila 3 sahabat itu berselisih paham dengan Zaid tentang lafaz bacaan dalam Al-Quran, maka hendaknya ia ditulis dengan dialek Quraisy. Maka mereka segera melaksanakan perintah tersebut. Lalu Amirul Mukminin mengirimkan mushaf-mushaf salinannya ke beberapa wilayah Islam, sehingga akhirnya bersatulah kaum muslim di atas mushaf Utsmani hingga kini. Demikian terkumpulnya Al-Quran dari awal mengumpulkannya Abu Bakar dan perjuangan sebuah Umar untuk menegakkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang hafal Al-Quran yang meninggal di perperangan, dan itu menimbulkan kecemasan kepada Umar untuk bahwasanya
Quran akan hilang jika tidak dibukukan. Akhirnya dia mengadu ke Abu Bakar, sehingga Abu Bakar untuk meresponnya tapi tidak secara langsung, dan akhirnya Abu Bakar bersepakat kepada Umar dan sahabat yang lainnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Demikian dari saya. Sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada yang kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.